kamulah ranting-rantingnya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Silakan duduk. Saudara, perikop ini sangat terkenal. Ya, kalau saudara download Alkitab Sabda di handphone saudara, ini tulisannya merah. Karena memang benar-benar perkataan Tuhan Yesus. Ya, jadi perumpamaan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kepada banyak orang juga, bahwa apa yang dimaksudkan gambaran bagaimana hubungan antara Allah dengan kita. Amin, saudara. Hubungan antara kita dengan Yesus sendiri. Digambarkan akulah pokok anggur yang benar. Ya, tidak digambarkan tentang buah lain, tetapi metaforanya bicara tentang pokok anggur. Nanti kita ke depan akan belajar bagaimana konteks dari pokok anggur itu bisa menjadi anggur, saudara. Ya, bagaimana prosesnya, apa maksudnya pada saat pernikahan di Kana itu air menjadi anggur, apa itu artinya, saudara. Mari kita coba belajar tentang perikop ini. Kita akan perhatikan yang pertama adalah ranting diangkat untuk berbuah. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin, saudara. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bagi kami hamba Tuhan, bagi kami gembala, bahwa kita itu adalah ladang Tuhan. Amin. Kita itu adalah ladang anggur. Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Allah berjalan-jalan di kebun anggurku, katanya. Aku mendapati ada buah yang manis, ada buah yang asam. Aku berjalan-jalan di kebun anggurku. Nabi Yesaya gambarkan bagaimana Allah melihat umat Tuhan digambarkan seperti kebun anggur. Jadi memang ada media tanah, memang di daerah itu khas, bisa tumbuh sendiri. Ya. Bukan cuma cinta tumbuh sendiri, saudara, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Berarti ada pemiliknya. Sebuah gambaran kebun anggur yang ada pemiliknya. Amin, saudara. Sebuah gambaran bahwa ternyata ada Bapa sang pemilik dari kebun anggur itu. Dan dialah pengusahanya. Dan dialah si pemilik dari kebun anggur itu. Yang kedua dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Nah, jadi ini perkataan Yesus, akulah pokok anggur, Bapakku pemiliknya, Bapakku pengusahanya, Bapakku ownernya, Bapakku landlordnya, Bapakku tuan tanahnya. Dan dikatakan lagi setiap ranting padaku. Wah, ini sudah menunjuk kepada Yesus sekarang. Gambaran Yesus, setiap ranting ada yang ada padaku. Nah, sekarang sudah bukan hubungan dengan Bapa lagi, sekarang sudah hubungan dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita coba perhatikan metodologi dari setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini yang bahaya, saudara, ya. Emang bisa jemaat dipotong gitu, saudara, ya? Emang jemaat ayam, bukan, saudara, ya?
Dipotongnya. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taken away. Artinya take away. Bukan dipotong. LAI bicara tentang dipotong, tapi bahasa Inggris dikatakan take away. Take away ini banyak pengertian, saudara. Take away itu diambil, diangkat, ya. Jadi bukan dipotong. Lanjut kita bicara tentang bahasa Yunaninya. Nah, bahasa Yunaninya adalah airo, yang berarti lift up, diangkat. Amin, saudara. Yang berarti diangkat. Kenapa? Karena sifat asli pokok anggur adalah tanaman merambat. Betul ya? Pokok anggur tidak tanaman seperti pohon durian besar kali batangnya, enggak. Dia memang tanaman lemah dan sifatnya merambat. Jadi tanaman merambat itu dikala dia tidak berbuah, dilihat kenapa? Oh, ternyata dia harus diangkat dari tanah. Coba fotonya ada? Ya. Ada Bro Tristan yang akan pegang. Nah, ini saya cari, saudara. Nah, jadi sifat dari pokok anggur itu adalah merambat. Kalau dia tidak berbuah, berarti posisi dia ada di bawah. Dia harus diangkat ke atas, ke tiang itu. Itu sifat pokok anggur, saudara. Jadi airo itu artinya lift up. Amin. Diangkat. Itu sifat dasar dari pokok anggur. Memang gak bisa bertumbuh sendiri, gak akan bisa berbuah kalau tidak ditopang dengan penyangga. Amin. Gak akan bisa berbuah. Dia akan menjadi rumput biasa. Dia akan merambat di tanah dan tidak akan bisa berbuah kalau dia ada di tanah. Ya. Nah, sifat asli pokok anggur seperti itu. Ini menjadi paralel dengan sifat asli Yesus. Amin, saudara. Sifat asli Yesus itu mengangkat. Dikala perempuan sundal itu dilempari, saudara, Yesus datang mengangkat dia. Come. Dan pergilah, aku tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Saat anak Yairus itu yang mati, yang sudah mati itu diangkat, bangunlah. Amin. Sifat dasar Yesus itu mengangkat, bukan merendahkan. Jadi kalau saudara mendengar orang lain bicara merendahkan saudara, jangan-jangan, aduh ini kayaknya lain ini. Tidak datang dari sifat Yesus. Amin. Itu mengangkat. Di saat perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di sumur itu diangkat. Amin, saudara. Sehingga dia bisa menjadi penginjil bagi satu kampungnya. Jadi Yesus datang untuk mengangkat engkau dan saya, karena memang ada kalanya ranting itu tidak terangkat di atas tiang itu, karena sifat dasar dari pokok anggur memang merambat. Saudara, sehingga tadi kita bicara bahwa dia hanya bisa ditopang dan diangkat. Tetapi sifat dasar iblis itu menjatuhkan. Jadi berbeda ya. Sifat dasar itu iblis itu menjatuhkan. Sehingga dia mau menjatuhkan kita, orang percaya, sampai ke tanah. Karena Kejadian 3 ayat 14 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi kontradiksi. Yesus sifat dasarnya mengangkat, menopang, tetapi iblis sifatnya menjatuhkan sampai ke tanah. Karena apa? Ular itu ada di tanah, menjalar hidup di tanah, dan makanannya adalah debu tanah. Saudara, Goliat itu orang Filistin. Bahasa Ibrani orang Filistin itu artinya dia yang berkeriapan di tanah.
Jadi makanya nggak jarang saudara perhatikan di sana, wah mereka punya pertahanan tentara di goa, di tanah saudara. Memang mereka mainannya di tanah. Ular itu menjalar di tanah, makanannya debu tanah. Jadi kalau ada anak Tuhan yang ada di tanah, tidak ditopang, dia tidak berbuah, dia akan menjadi makanan musuh, makanan ular itu. Jadi bukan dipotong, tapi diangkat. Ada metodologi bagaimana sistem ekonomi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita bicara dengan bicara talenta saudara, metode ekonomi yang Tuhan percayakan kepada kita ada dipercayakan 5 talenta. Bagaimanapun talenta itu bisa bicara tentang bakat, kemampuan, bisa juga bicara uang. Ya kan? Kalau kita bicara sepenuhnya, baca sepenuhnya ya, Ibu Gembala sudah pernah sampaikan di ibadah doa. 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 talenta dia kerjakan, dia usahakan. Yang 2 talenta dia kerjakan, dia usahakan. Yang 1 talenta dia kubur di tanah. Tuhan gak suka apa yang kau miliki, baik talentamu maupun hartamu, dikubur di tanah. Harus diusahakan. Amin. Tadi kita katakan Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau orang, saudara, mohon maaf, saudara punya uang, saudara deposito, saudara main saham, saudara main-main, biar kita tenang Jo, uang yang bekerja buat kita. Bangkrut saudara, serius. Karena milik kita itu harus dikerjakan, harus diusahakan. Walaupun om takut bangkrut, kalau nanti kita usaha lagi susah, ya harus berdoa. Amin. Saudara punya usaha, saudara berdoa. Gak harus opungmu yang kau suruh berdoa. Karena orang mau bikin usaha, kita panggil opung kita berdoa dari Medan. Dia terbangkan opungnya dari Medan saudara. Dia berdoa untuk satu. Alia manami sini pasu-pasu ma, aka bla 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 gitu saudara. Tapi pendetanya nggak diundang. Serius saudara, bangkrut. Saya harus tegas tentang hal ini. Karena sumber berkat datang dari Bapa segala terang. Amin. Sehingga jangan kita ada di tanah. Makanya harus mau diangkat supaya berbuah. Sifat dasar Tuhan mengangkat. Kita dalam keadaan terlemah, dalam segala situasi apapun, itu diangkat saudara. Supaya kita mengerti bahwa Tuhanlah yang mengangkat kita. Karena kita ada yang punya. Tadi kita sudah bicara bahwa kita pokok anggur bukan yang liar di luar. Nggak diurus saudara. Yang di dalam, yang pokok anggur atau kebun anggur Tuhan yang ada pemiliknya. Kecuali banyak orang berpikir gue bukan milik siapa-siapa. Gue suka gue. Hari Minggu ini gue ibadah di sini suka-suka gue. Hari Minggu di ibadah sana suka-suka gue. Kan hidup gue nggak ada yang punya. Di sini nggak ada saudara, amin. Iya, puji Tuhan. Dan mereka hanya bisa berbuah karena melekat kepada pokok anggur itu. Amin saudara. Coba saudara punya tanam-tanaman apa kayak saudara potong rantingnya. Ya, besok kau kutempel di tembok aja ya. Ditempel di tembok, dilihat. Kok nggak berbuah kau? Aduh, dibalikin lagi ke pokok yang lain. Udah mulai bernutrisi, dipotong lagi, ditempel lagi ke tembok. Ah, nggak berbuah. Oto kali nih katanya. Yang oto siapa? Pohonnya atau orangnya? Kan gitu saudara. Jadi memang harus melekat. Yesus katakan Bapakku pengusahanya, tetapi ranting yang ada padaku jikalau terlihat tidak berbuah akan dipotong. Tetapi bukan dipotong, tapi airo, take up, take away, take up saudara, dari tanah. Jangan ada di tanah saudara. Banyak orang gak mau ibadah karena apa? Gue mau nongkrong pinggir jalan, makan debu, dia makan tanah saudara. Serius. Diajak ibadah, dikasih makan rohani nggak mau, dikasih makan jasmani pun nggak mau. Di bawah ada sop kambing saudara, serius. Bunga dulu sampai nggak bisa tidur katanya, dia butuh itu. Orang aneh saudara, diajak ibadah nggak mau, dikasih makan rohani nggak mau, dikasih makan jasmani nggak mau, biar aku di pinggir jalan nongkrong sama kawan-kawan.
Makan tanah dia, saudara. Serius. Makanya Tuhan gak mau engkau ada di bawah. Tanah itu diinjak orang, saudara. Tuhan mau angkat kita, amin. Kadang banyak orang, saya sudah pernah sampaikan, saudara. Tuhan sampaikan kekasih-kekasihku, kata Tuhan. Biji mataku, kata Tuhan. Dia gak mau dipanggil begitu. Maunya dipanggil luar sana, woi kampret, kok belum datang lu gitu. Senang dia, iya bang, sorry bang, gue telat gitu. Lebih senang dipanggil kampret sama orang di jalan daripada dipanggil kekasih Tuhan di rumah Tuhan. Kan aneh, saudara. Lebih senang begitu di jalan, dia dipanggil orang, woi goblok lu, maaf bang, sorry bang, mau lagi saudara dengar. Ini orang aneh, saudara. Mari datang ke rumah Tuhan, amin. Kita menjadi ranting yang tetap melekat dalam pokok anggur itu. Lanjut, saudara, bahwa tetap ada proses. Yohanes 15 ayat 3-5, kita lanjut dari ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Saudara, ini berkali-kali Tuhan katakan, woi lu gak bisa berbuah, lu gak bisa diberkati, lu gak akan punya damai, lu gak akan punya ketenangan kalau lu di luar Tuhan. Ini berkali-kali Tuhan bilang, saudara. Jadi bukan sekali, dua kali, berkali-kali, again and again and again. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, again disampaikan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Again, saudara, akulah pokok anggur, disampaikan lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dijelaskan lagi, saudara, disampaikan lagi bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Orang yang bertekun aja belum tentu Tuhan jawab sesuai dengan keinginan kita. Apalagi orang yang di luar Tuhan, apalagi orang yang keluar masuk. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kata gitu lagu. Lagu siapa itu, Pak? Ini zaman era-era ini, Pak. Bagaimana bisa berbuah? Mereka yang bertekun aja Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan kasih waktu untuk menjawab. Apalagi orang yang tidak setia, yang keluar masuk, kadang di sini, kadang di sana, kadang panas, kadang dingin. Aku muntahkan engkau, kata Tuhan. Ini yang berbahaya, saudara. Makanya kita itu pokok anggur, kebun anggur yang sudah dirawat. Tetapi kadang menjalar keluar pagar, saudara. Weh, mau tak tengok dulu di luar sana ada apa bang, gitu kan. Dia keluar, tapi dia keluar dari tiang, dia malah di tanah merambat, tidak akan pernah berbuah. Dan dikatakan apa? Bahwa kita sudah bersih, bahwa kita perlu waktu. Dikatakan tadi, akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Coba di atas lagi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kata tinggal itu kata proses. Amin, saudara. Kata tinggal itu kata bersama. Kita pernah bicara tentang berjalankah dua orang kalau mereka belum sepakat. Kita sepakat dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Kata tinggal itu kata dwell, kata hidup bersama, berjalan bersama, berproses bersama. Jadi kata tinggal itu bukan bicara tentang waktu yang singkat. Kata tinggal itu bersama, kecuali tamu. Nah, kalau tamu ya sekali datang ya udah, habis itu nggak datang lagi, ya itu tamu. Tapi kalau tinggal itu bersama. Tinggal itu bicara tentang proses.
bagaimana proses bahwa mulailah ranting itu mulailah menyebar beri buah yang baik. 5 tahun pokok anggur itu berbuah, baru dia mulai menghasilkan buah yang manis. Amin, saudara. Jadi saudara, kata tinggal kata proses, saudara. Dalam 3 tahun berkebun, muncullah buah anggur tetapi belum manis, masih bentuknya bagus, dimakan belum manis, masih rasanya masih belum jelas, masih standar, flat. Tetapi setelah 5 tahun berbuah lagi, baru dia menghasilkan buah yang manis. Amin. Karena akarnya mulai bernutrisi di bawah, sudah mendapatkan makanan yang terbaik di bawah, akarnya juga sudah mulai kokoh, baru dia menghasilkan, dari makanan itu dia menghasilkan buah yang manis. Amin, saudara. Artinya tinggal bicara proses, bicara kesetiaan. Saudara dan saya dibentuk dalam ibadah, saudara, dalam rumah Tuhan. Sifat kita diproses, kehidupan kita diproses, masa lalu kita, saudara, Tuhan ampuni. Kita maju berproses, gak serta-merta langsung kita jadi orang baik juga. Ya, kita pernah sampaikan ini, gereja adalah seperti kita berbengkel, saudara. Kita diproses, kita diperbaiki, butuh waktu, bukan instan, saudara. Sehingga sifat kita pun diproses oleh Tuhan dalam tahun demi tahun, dalam masa demi masa, dalam keadaan demi keadaan, dalam situasi demi situasi. Barulah kita menghasilkan rasa yang manis sesuai dengan Tuhan mau. Amin, saudara. Tetapi kalau kita tidak mau berproses, saudara, kita akan terus keluar masuk, kita akan terus tidak tinggal hanya seperti seakan-akan seperti tamu, tetapi percayalah buahnya tidak akan manis, buahnya akan cenderung rata, flat, dan ujungnya bisa asam. Jadi dia tidak memberikan kemanisan kepada orang, tapi dia justru memberikan keasaman kepada orang dari ranting yang sama. Jadi ini yang metode yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa ada proses kebersamaan yang mau oleh Tuhan. Jadi dikatakan, saya tidak tahu saudara bisa hitung berapa kali Tuhan berkatakan, aku pokok anggur, tinggal di dalam aku, terus diulang-ulang, saudara. Sebuah peringatan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 terus disampaikan. Kalau nggak dengar, ya berarti apa, saudara? Kalau orang Medan sudah bilang, tungkian kau, nah gitu, saudara. Begitu, saudara. Sudah diulang-ulang, tinggallah, berproseslah. Amin, saudara. Supaya nutrisinya bisa diterima, sifatnya berproses, saudara. Sehingga bisa memberikan rasa. Dan itu berulang-ulang. Ayat 6 kita lanjut. Again, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya mau katakan begini. Di awal pertama, Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah usahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah daripadaku dipotong, tapi dalam pengertian diangkat, ditopang, ditolong, berproses. Amin. Itu masih dalam konteks Bapa dengan Yesus. Jadi dalam perhatian Allah, masih dalam monitor Allah. Berkali-kali dibilang, tinggal aku pokok anggur, tinggallah aku pokok anggur. Tetapi kalau di dalam ayat 6 ini, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan siapa? Orang. Jadi bukan Tuhan lagi, saudara. Di atas kita bicara tentang Bapa dan Yesus, tetapi di bawah, kalau dia tidak mau tinggal, Tuhan serahkan kepada orang.
Nah ini pengertian seperti itu. Jadi bukan lagi di Tuhan. Kalau sudah melekat di Tuhan, tetap di Tuhan. Tapi kalau masih tidak mau, dia akan menjadi kering dan dikumpulkan orang. Dia diserahkan kepada orang. Allah izinkan dia berurusan dengan orang, saudara. Bahaya. Coba perhatikan orang-orang yang diserahkan kepada orang. Gitu, saudara. Matius 5 ayat 25. Injil Matius 5 ayat 25 dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ada kesempatan berdamai. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi masih ada kasih karunia, tapi kalau tidak mau, saudara, urusannya Tuhan serahkan kepada orang. Dan orang itu akan melakukan apapun. Ingat Ayub pada saat Sibolis bilang kepada Tuhan, bukankah karena engkau memagari dia? Ada pemagaran Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku cabut pagarnya, lomom. Aleenong baini mana mati, tapi jangan buat dia mati. Oke. Apa yang terjadi kepada Ayub, saudara? Menderita luar biasa. Jadi kalau seseorang sudah diserahkan kepada orang, saudara, sudah di luar Tuhan, di luar pagar, saudara, ngeri. Tuhan tutup mata. Mau digamparin sama orang, Tuhan bilang gak ada urusan. Menyerahkan kepada orang, ya, saudara. Kalau melihat-lihat di sosmed gitu, ada contohnya apa namanya, polisi atau tentara cari gara-gara, saudara, udah diserahkan ke kesatuannya serahkan ke PM, saudara, masuk Manggarai, itu mata kiri bisa pindah ke kanan, saudara. Kalau sudah diserahkan, ngeri kalau sudah diserahkan, saudara. Ini ada anggota nih, kelakuannya gak benar, kami serahkan ke kesatuannya, silakan diserahkan kepada PM. Itu telinga bisa pindah, saudara, gigi habis semua, nggak perlu ke dokter gigi, saudara, cabut gigi, copot sendiri, saudara. Itu kalau kata-kata diserahkan. Jadi kalau Yesus berulang-ulang, tinggallah, berbuahlah, dibersihkanlah, diangkatlah, nggak mau Tuhan serahkan ke orang. Urusannya sama orang, saudara. Mau dibikin bangkrut sama orang, saudara. Mau dibikin melarat sama orang. Tuhan sudah nggak mau. Saya sudah serahkan dia sama orang, biar orang urusan sama dia. Itu kata-kata diserahkan. Lanjut dalam Roma pasal 1 ayat 24. Roma pasal 1 ayat 24. Ini kata-kata menyerahkan. Roma pasal 1 24 sampai 32. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah kembali apa? Menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dengan menyala-nyala dalam birahi mereka kepada seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka apa lagi? Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan juga melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.
diserahkan, sehingga pikiran mereka semakin jauh dan semakin jauh. Saudara, ini yang terjadi di sekitar kita. Dalam dunia yang semakin kacau ini, panggilan untuk datang beribadah, panggilan untuk datang kepada Tuhan, panggilan untuk tinggal di dalam Tuhan, banyak orang menolak. Sehingga saudara, Tuhan katakan, you don't come, diserahkan ke orang, diserahkan kepada pikiran mereka yang semakin kacau, diserahkan kepada pikiran mereka yang sudah semakin bengkok, diserahkan kepada jalan mereka, dan tidak akan pernah berbuah. Ayat ini, perikop ini membawa kita kepada pengertian bagaimana indahnya kalau tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tetapi bagaimana berbahayanya juga kalau kita ada di luar Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan jelaskan kepada kita, bahwa berkali-kali Tuhan katakan, aku pokok anggur yang benar. Tinggallah, berproseslah, diamlah di rumah Tuhan, melakukanlah, tetap melekat. Tuhan sudah angkat kita dari kegelapan kepada terang. Tuhan sudah angkat kita dari yang tidak mampu menjadi mampu. Tuhan sudah angkat kita dari yang tidak tahu apa-apa jadi tahu banyak. Tuhan sudah angkat kita dari yang gak bisa apa-apa jadi bisa banyak. Tetapi banyak orang tidak mau tinggal. Satu kali Tuhan akan bicara kepada setan itu, silakan lakukan apa yang kau mau kepada Ayub, tapi sayangkan nyawanya. Dan Ayub babak belur, saudara. Dan orang-orang kitab Roma tadi menjelaskan, dikala orang itu diserahkan kepada pihak lain, pikirannya akan miring, saudara. Bahkan orang-orang yang diserahkan kepada hakim, itu yang berbahaya. Makanya banyak orang, saudara, dari mudanya beribadah, atau dari mudanya tidak mau beribadah, sampai tua pun gak mau, saudara. Saudara lihat hidup mereka. Walaupun di ujung napas, aku menyesal, katanya saudara. Tapi dia tidak menikmati hidupnya. Dia tidak menikmati apa yang sepatutnya dia terima dari Tuhan, kalau dia tinggal di dalam Tuhan. Ini menjadi pengertian dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat banyak orang di luar sana, disuruh makan firman, malah lebih suka makan tanah, saudara. Dipanggil kekasih Tuhan, malah lebih senang dipanggil dengan panggilan yang jorok, saudara. Disuruh berpikir positif, saudara. Tetapi karena di luar Tuhan, gak mau di dalam Tuhan, Tuhan izinkan pikirannya miring, saudara. Dan itu berlaku kepada semua orang. Kalau sampai Tuhan katakan, biar aku serahkan dia ke pihak lain, saudara, itu mengerikan. Jangan sampai Tuhan serahkan kita ke pihak lain. Menyerahkan, maka dikatakan apa, saudara? Maka orang-orang akan mengumpulkan ranting itu, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sudah bukan urusan Tuhan lagi, tetapi orang yang akan mengumpulkan dan dicampakkan lalu dibakar. Lanjut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, again, saudara, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin, saudara. Tuhan menawarkan status murid bagi kita, karena ada proses Tuhan yang membuat engkau dan saya berbuah. Status murid, saudara. Saudara untuk menjadi murid sebuah perguruan silat, saudara babak belur dulu. Mau lagi orang, saudara. Saya bertemu dengan seorang wanita, saudara, anak-anak remaja. Jadi di komplek angkatan laut di daerah
Pondok Gede, sono lagi saudara, ada tukang urut saudara. Itu dia bisa, memang dulu dia panitia penerimaan taruna. Jadi dia bisa melihat postur tubuh, oh ini ada yang perlu diperbaiki karena badannya agak miring. Jadi dia bisa, karena memang dia dulu lama jadi panitia penerimaan taruna. Nah, terus kita main ke sana, saya melihat ada seorang pelajar saudara mau masuk saya rasa taruna akpol atau itu taruni akpol saudara, perempuan. Dia pemain silat dari kecil saudara. Tetapi saudara pada saat dicek itu pinggangnya sudah patah. Gitu. Karena ingin mendapatkan keanggotaan untuk mendapatkan sabuk tertentu, pinggangnya patah saudara. Dan tidak bisa diperbaiki lagi. Cita-citanya semua sudah terkubur. Saudara, itu untuk orang dunia. Orang rela, saudara, untuk menjadi keanggotaan itu rela, saudara. Dari kecil dia ikutin. Dari sabuk putih, coklat, sampai sabuk kelapa, saudara. Dia ikutin, saudara. Makanya, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya mau kita pun berproses, amin. Demi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Pokok anggur itu perlu waktu untuk berbuah. Pokok anggur itu perlu waktu untuk berproses memberikan buah yang manis. Kita semua digambarkan seperti ranting anggur, pokok anggur itu. Bapa yang menilai apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau belum saudara, Tuhan katakan terus tetap berproses. Jangan mau jatuh. Saudara dikatakan tadi kenapa pokok anggur yang ada di tanah itu yang tidak berbuah? Pada saat diambil orang, kenapa saudara? Karena ranting itu sudah berakar di tanah. Sudah nggak bisa lagi diangkat. Kalau ranting anggur yang masih fresh jatuh, itu langsung diangkat. Diangkat, dinaikkan ke tiang, diikat, maka dia berbuah bernutrisi. Tapi kalau ranting anggur itu sudah ada di tanah lama, dia sudah berakar di tanah saudara. Jadi rantingnya itu sudah mengeluarkan akar, mengambil nutrisi langsung ke tanah. Jadi dia tidak mengambil nutrisi dari batang. Dia akhirnya muncul akar ke tanah itu, dia seakan-akan mau mandiri gitu saudara. Dia ngambil nutrisi di tanah. Dia nggak ngambil nutrisi lagi di batangnya. Itu yang diangkat orang saudara. Ini, waduh, udah kelamaan dia di tanah ini. Kalaupun diangkat, sudah akan susah, karena dia sudah mau makan tanah sendiri saudara, udah nggak mau lagi makan dari batang. Itu yang diambil oleh orang-orang. Terus diapain? Dielus-elus saudara, dicampakkan, nggak ada gunanya ini, karena sudah terlalu lama makan tanah saudara. Makanan yang sama dari ular itu, kitab Kejadian katakan. Jadi kalau kita makanan sama dengan si bulis saudara, sudah gak ada gunanya. Konsumsi yang kita konsumsi saudara, makanan-makanan asupan yang kita makan sama dengan makanan ular itu, Tuhan katakan no. Udah terlalu lama dia makan tanah ini, gak bisa, buang, diserahkan kepada orang. Tetapi dikatakan lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin saudara. Kita semua murid Tuhan. Dia Bapa yang mempunyai hidup kita. Kita bangkit berdiri.